Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dijelaskan tadi dalam bahasan kitab untuk kita berbuat baik ilal jiran, berbuat ihsan kepada semua, ihsan kepada ibu bapak, ihsan kepada suami, ihsan kepada istri, ihsan kepada anak-anak, ihsan kepada pembantu, ihsan kepada lingkungan, ihsan kepada tetangga, dan juga bahkan ihsan terhadap hewan dan binatang. Itu disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang seorang wanita yang dimasukkan neraka gara-gara kucing yang dia kurung nggak dikasih makan dalam kurungannya hingga mati, dan juga tidak dibebaskan untuk mencari makanan sendiri hingga berakibat kucing itu mati, hingga wanita ini diazab gara-gara kejahatannya kepada kucing. Maknanya bahwasanya kejahatan kepada kucing, kepada binatang itu bisa bikin orang masuk neraka, apalagi kepada manusia, apalagi kepada umat Islam. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang seseorang yang masuk surga diampunin dosa-dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing yang hampir mati keausan di padang pasir. Ini orang udah keausan, tahu-tahu ngelihat sumur, dia turun ke dalam sumur tersebut. Sebab nggak ada timba, dia manjat ke bawah, dia ambil air, dia minum. Tahu-tahu pas keluar dia ngelihat ada seekor anjing hampir mati keausan. Terus dia bilang, ini anjing gad balagh minal atash mithl ma balagha bi. Anjing ini merasakan haus seperti yang tadi saya rasakan. Dia turun lagi ke bawah. Nggak ada botol buat ambil air sumur. Maka dengan sepatunya, ya, sepatu dia tuh dia untuk ngeruk air, terus sepatunya dalam hadis digigit, ya, hingga dia bisa manjat ke atas. Kemudian itu air diberikan kepada anjing tersebut. Kebaikan kepada seekor anjing tersebut membuat ini orang masuk surga. Jadi kebaikan, bayangin aja, kepada anjing bikin orang masuk surga, apalagi kepada manusia, apalagi kepada muslimin, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada masyarakat, apalagi kepada lingkungan, apapun bentuk kebaikan tersebut. Wabil khusus itu yang namanya tetangga, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a, Allah taala menyebutkan wasahib bil jamb, sahabat yang di samping. Siapa itu sahabat yang di samping? Itu tetangga kita. Itu sampai senantiasa malaikat Jibril, kata Rasulullah, melainkan itu malaikat Jibril selalu ngingetin tentang tetangga. Sampai saya berpikir, kata Nabi, jangan-jangan akan mewariskannya. Kalau meninggal dunia, itu bakalan dapat warisan tetangga tersebut. Wahakadha, pentingnya hak tetangga. Waljaril junubi, ya, tetangga. Waljar. Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk berbuat ihsan kepada tetangga, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mengganggu tetangganya, berarti dia mengganggu saya. Yang ganggu tetangga berarti dia sudah mengganggu saya. Yang mengganggu saya berarti mengganggu Allah. Jadi jangan ganggu tetangga. Ente gangguin tetangga, ente ngeganggu Nabi. Ente ngeganggu tetangga, ente ngeganggu Allah. Walaupun tetangganya non muslim, jangan diganggu. Oh, tetangganya sakit, jangan diganggu, jangan diteror, jangan diintimidasi. Dibantu, ditolong, diperhatikan. Ini zaman sekarang kita takut penyakit. Ya, siapa yang nggak takut? Kita takut penyakit, nggak mau sakit takut penyakit, begitu. Tetapi kita lebih takut lagi kebobrokan moral, kebobrokan mental. Bagaimana bala, musibah, bencana, wabah, penyakit bakalan diangkat kalau akhlak kita bobrok, kalau moral kita rusak,
Kalau kita menelantarkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berkaitan di dalam cara kita bermasyarakat. Itu sampai ada sebagian orang gitu, wah, kita nggak terima di kuburan ini, kita nggak boleh di kampung kita masuk jenazah yang kena penyakit ini dan kena penyakit itu. Ini omongan yang bikin datangnya wabah. Omongan ini yang bawa wabah. Ini omongan virus dan membawa virus. Mesti dibasmi omongan kayak begini. Nah, termasuk juga, dia kena wabah, saya nggak mau urusin, saya nggak mau bantu, saya nggak mau tolong, begitu. Diintimidasi, dijahatin, begitu. Kelakuan ini adalah virus dan yang mendatangkan wabah dan virus. Waliyadzubillah min dzalik. Kan kita disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian sama orang sakit, suruh perhatiin. Itu adalah haknya muslim. Dia muslim punya hak kalau sakit diurusin. Di sini bahkan Rasulullah menyebutkan bentuknya dalam dijenguk. Idza marida fa'udhu. Kalau sakit jenguk dia. Iyadatul marid khamsun min haqqil muslim al muslim. Haknya muslim tuh diantaranya adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Oh, saya nggak bisa jenguk, curahkan bentuk perhatian yang lain. Bantu dengan obat-obatan, bantu dengan doa, bantu dengan support, ya, untuk menyabarkan orang tersebut, beri support kepada dia, bantu dengan kirim masakan, begitu. Bantu dengan apa? Kasih duit, kasih bantuan. Ammi masyhur bilang ketika Nabi Muhammad bilang dalam hadis, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit yang di antara kalian dengan sedekah. Ini ada dua makna kata Habib masyhur. Makna yang pertama, orang sakit sedekah biar dia sembuh. Begitu, sakit buruan sedekah. Sakitnya parah, sedekahnya harus makin parah lagi. Sakitnya parah, sedekahnya parah. Ya, sakit pusing, sedekahnya beras 1 liter. Sakit kanker, sedekahnya 2 liter. Ya Allah, begitu. Ya, lu berobat udah berapa? Obatnya udah berapa? Ya, artinya tuh makin parah penyakit, makin gedein sedekah. Nggak apa-apa, jangan takut. Itu innal bala la yatakhatta sadaqah. Bala musibah nggak bisa ngelangkain sedekah yang disedekahkan. Al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam, suapan, sedekah ngasih makan orang itu menolak musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibilang dawu mardakum bisadaqah, obatin orang yang sakit dengan sedekah. Bagaimana? Ya orang sakit dia sedekah, dia keluarin sedekah. Itu satu makna. Tapi ada juga makna yang lain. Apa? Dia sakit, kasih sedekah, bantuin, tolongin, kasih dia. Masya Allah. Tuh orang sakit dikasih duit juga girang. Waduh, punya duit begitu. Cuma badan sakit, kagak enak. Makanya pengen buru-buru sehat. Tahu gak? Ente orang kalau sakit jangan stres. Itu kesembuhan ya ada 10. 9 dalam pikiran yang baik, dalam pikiran yang sehat, dalam prasangka baik, dalam senang, dalam suasana hati yang damai. Itu kesembuhan 9-nya di situ. Yang 1-nya di obat. Ente sibuk sama obat, tapi pikiran stres. Mampus, sudah lengkap. Atau orang nggak sakit, kalau dibikin stres jadi sakit. Ada satu orang mau ngerjain temennya, begitu. Ngelihat orang, waduh, muka ente kenapa? Kenapa muka saya? Lu sakit ya? Pegang lihat. Kak, iya agak demam kayaknya. Enggak. Ketemu lagi temennya satu lagi bilang, wa ilaha illallah. Ente sakit. Sakit apaan? Parah. Pegang, wah panas. Padahal dia ngerasain dirinya, enggak panas. Enggak panas. Tapi kita hidup di zaman lebih percaya sama omongan orang daripada apa yang kita rasakan. Begitu. Enggak tahu dia lagi di prank. Lagi di prank. Begitu. Enggak tahu lagi di prank. Ada prank buat satu orang, ada prank buat satu rumah, ada prank buat satu kampung, ada prank buat satu dunia. La haula wala quwwata illa billah. Lagi di prank, lagi dikerjain. Begitu, lu sakit ya? Kagak, sakit. Begitu panas demam.
Ketemu 3 orang, 4 orang. Sampai akhirnya ketemu orang lagi. Bukan tuh orang yang nanya. Dia bilang, iya ana lagi sakit, berasa badan gak enak. Badan sakit beneran. Sakit beneran. Gara-gara apa? Ya, gara-gara nih pikiran. Otaknya dia. Karena makanya dibilang, waghnam zamanak rahatan wa tarawuhan wada'il humum fa innaha mahdud darar. Nikmatin zamanmu, masamu, ambil enaknya, ambil santainya, ambil tenangnya, ambil ademnya, ambil nyamannya. Jangan banyak stres, jangan banyak pusing, jangan mikirin yang besok, jangan mikirin yang lusa. Baru batuk dikit, ya Allah, siapa yang bayar kuburan? Baru batuk dikit, udah mikir siapa yang bayar kuburan. Ya Allah, belum beli kain kafan. Begitu. La ilaha illallah. Tenang. Begitu. Hakadha. Itu bahkan tahu gak? Ada dokter-dokter yang ahli. Subhanallah. Hatta di Indonesia nih, dulu ada dokter-dokter yang ahli. Nggak tahu sekarang. Ada dokter-dokter yang ahli. Jadi kalau ada pasien datang ke situ, itu pasien bukan 1, bukan 2. Ya, begitu datang sakit, begitu ketemu tuh dokter, belum ngomong, belum bilang sakitnya apa, langsung berasa badan udah enakan. Udah ketemu dokter, udah langsung enakan aja, demamnya hilang, batuknya hilang. Dokternya, lu sakit apa? Ya, gimana ya? Sekarang sih udah nggak berasa. Subhanallah, subhanallah. Baru ngeliat aja tuh, udah sembuh, udah berasa badannya enakan. Berikan tuh optimisme kepada masyarakat, kepada orang-orang. Jangan bikin orang tuh jadi grogi, jadi takut, jadi khawatir. Jadi dibikin masyarakat tuh enak, tenang, begitu. Kita udah stres, jangan ditakut-takutin jadi tambah stres. Ya, begitu. Akhirnya orang kalau udah stres, jadi apa tahu? Jadi kalap, jadi gelap mata. Jadi berontak, udah, khalas. Gue juga besok juga mati. Ngejarah, ngerampok, bikin ini, bikin itu. Orang udah stres, jadi gila. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah kita disuruh di sini tuh bahwasanya orang sakit, bantu, tolongin. Bentuk pertolongannya itu dengan bantuan, dengan sedekah, dengan kasih obat-obatan, dengan kasih makanan, dengan dijenguk, atau lain sebagainya. Bukan diboikot, bukan diintimidasi, bukan diganggu, tapi ditolong dan dibantu daripada orang sakit tersebut. Bukan juga malah diperes, tahu diperes, sengaja dimahalin. Mumpung lu udah mau sakit, gue mahalin obatnya. Mumpung lu lagi butuh sama gue, ayo, dikerjain. Udah orang sakit, dikerjain. Begitu. Yang sakit gigi kanan, yang dicabut gigi kiri. Begitu. Hakadha. Itu Rasulullah SAW ngajarin kepada kita tuh tetangga tuh ada 3 macam. Ada tetangga yang punya satu hak. Haknya tetangga. Walaupun dia non-muslim, tetangga yang non-muslim, dia tetangga punya hak. Ada tetangga yang punya 2 hak, haknya tetangga dan muslim. Hak tetangga dan hak sebagai muslim. Ada tetangga yang punya 3 hak, haknya tetangga juga, haknya sebagai seorang muslim juga, dan haknya sebagai kerabat dan family. Ati kulladzi haqqin haqqahu, tiap orang tuh dikasih haknya dia. Daripada tetangga tersebut, kasih haknya, jangan dikurangin, jangan diganggu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Bikin baik kepada dia, walaupun dia non muslim. Berikan kebaikan. Nggak boleh ngasih daging korban. Ya emang benar syariat begitu. Ini kita syariat, kita kan sholat pengabdian. Ngabdi ke siapa? Ngabdi ke Allah. Puasa pengabdian ke Allah. Haji pengabdian kepada Allah. Kemudian juga sembelih korban pengabdian kepada
kepada Allah, ngabdi kepada Allah. Jadi ketika itu pengabdian kepada Allah, ngikut kepada cara yang diatur oleh Allah. Bukan, saya mau ngikut caranya saya. Berarti kamu bukan ngabdi ke Allah, ngabdi kepada nafsu. Ngabdi kepada pribadi sendiri. Kalau ngabdi kepada Allah, ngikut kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam korban, bentuk pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, itu yang namanya korban jamuan Allah buat muslimin, buat hamba-hambanya. Nah orang kafir katanya kita kalau dia tetangga, kerabat, hatta yang bukan tetangga, kita harus peduli, kita harus berbagi. Betul, tapi kan diatur, bukan dari zakat, bukan dari korban. Adapun zakat dan korban itu ada haknya sendiri. Bahkan kayak tadi kan dibilang, korban yang nazar. Nggak boleh buat semua muslim, tidak boleh. Korban nazar cuma untuk muslim yang fakir dan miskin. Kalau muslimnya bukan fakir, bukan miskin, tidak berhak. Jadi hatta muslim, nggak semuanya berhak menerima korban. Jenis korban yang apa? Korban yang nazar. Nah, apalagi yang non-muslim. Yang non-muslim, boleh makan kambing? Boleh. Muslim boleh, non-muslim boleh makan kambing, boleh makan kue kaak, boleh makan kebuli, boleh makan nasi mandi, nasi biryani, boleh, nggak apa-apa. Cuma bukan pakai daging korban. Bagaimana? Kasih hadiah, beliin, kasih dia hadiah yang non korban, non udhiyah. Nah kemudian juga disebutkan bahwasanya nih kita nih di hari-hari yang 10 yang udah tersisa, tinggal dikit lagi. Besok Jumat, terus Sabtu, terus hari Minggu, hari Tarwiyah, tanggal 8 apa itu? 8 Zulhijjah, hari Minggu. Hari Senin, hari Arafah. Hari Arafah anugerahnya gede, diampunin dosa-dosa buat tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian juga di hari Arafah disunahkan berpuasa. Hari Arafah juga ada zikir. Zikir di hari yang 10 ini ada la ilaha illallah, adadal layali wad-duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, adada amwajil buhur, dan seterusnya. Itu tiap hari 10 kali kita baca. Ya, tapi khusus hari Arafah Nabi ngajarin ada agenda. Du'a'u Arafah, doa hari Arafah. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Kalau bisa 1000 kali. Banyak banget. Ya, lu maunya berapa? Ya. Enggak bisa 1000, ente maunya berapa? 500, boleh. Anda mau 200, boleh. Anda mau 100, boleh. Begitu. Afdalnya berapa? Nah, lu nanya lagi afdalnya berapa? 1000 tadi. Begitu, afdalnya 1000. Surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas dari malam Arafah, hari Arafah. Surat Al-Ikhlas. Berapa? 1000 kali. Banyak banget, kurangin. Ya boleh, maunya berapa? 500, 200, 100, bebas. Afdalnya berapa? Ya 1000, diajarin sama ulama. Nah kemudian juga di hari Arafah tersebut masuk waktu namanya waktu apa? Takbir. Takbir tuh, takbir lebaran ada 2. Ada takbir satu mursal, ada satu lagi mugayyad. Kalau mursal itu di Idul Fitri sama Idul Adha, di harinya. Idul Fitri mulai dari tenggelam matahari, hari lebaran takbiran, malam lebaran, maghrib itu udah masuk waktu takbir. Berakhir ketika khatib naik ke atas mimbar. Habis sudah waktu takbir. Itu namanya takbir mursal. Kapan waktu? Tiap saat. Nggak ada momen apapun, lagi diem toto Allahu Akbar, boleh bebas, nggak jadi masalah. Silakan banyakin takbir di Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi khusus Idul Adha ada tambahan, namanya takbir mugayyad. Nah takbir mugayyad ini itu takbirnya kalau ngelihat hewan korban, kalau setiap habis sholat, mau itu sholat fardu, sholat jenazah, sholat sunnah, begitu, sujud tilawah, sujud syukur, begitu, ataupun sholat hatta sholat jenazah dianjurkan untuk bertakbir ketika dia salam.
Kapan? Mulai dari fajar di hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Tasyrik itu 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sampai hari terakhir hari tasyrik. Kapan hari tasyrik yang terakhir? Tanggal 13. Salat terakhirnya apa? Asar. Bahkan ulama bilang seandainya habis asar nyolatin jenazah, habis salat jenazah juga sebagian ulama bilang sunnah takbir sampai tenggelam matahari. Begitu. Tapi takbirnya habis salat, setiap selesai salam dari salat. Mau itu jenazah atau apapun juga bertakbir. Nah, makanya itu begitu salam dari salat langsung takbir Allahu Akbar. Nah, itu khusus momen Idul Adha. Mulai dari salat terbit fajar di hari Arafah. Terbit fajar di hari Arafah berarti begitu azan subuh kita salat qobliyah subuh sudah takbir. Salat subuhnya takbir lagi dan begitu. Terus biasanya amalan di di Tarim di Hadramaut itu kalau fajar di hari Arafah pada baca maulid di Masjid Mihdar. Pada baca maulid di Masjid Mihdar itu maulidnya Syaraful Anam. Begitu. Kita juga berapa tahun kita melakukan hal yang sama habis subuh di hari Arafah. Begitu biasa pada baca maulid, memakmurkan hari tersebut. Terus sorenya habis sholat asar, kumpul sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Ibn Abbas juga melakukan, beberapa sahabat Rasulullah melakukan di hari Arafah ketika mereka nggak bisa berhaji, habis asar mereka kumpul. Seperti kumpulnya ahli Arafah, para jamaah haji di padang Arafah. Kumpul ngapain? Ya ta'arad li nafahatillah, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita kondisi gini lagi butuh-butuhnya, lagi perlu-perlunya untuk doa, untuk munajat kepada Allah taala. Doain umat, doain masyarakat, doain negara, doain bangsa, doain negeri, doain lingkungan, doain yang sakit, doain yang mati, doain yang sehat. Masya Allah, kita lagi perlu-perlunya doa. Begitu, kalau doa kita kagak mempan juga, nggak tahu apa yang mempan. Begitu, cuma doa. Itu solusi awal dan solusi akhir dan solusi prioritas bagi kita sekalian. Yang lain semuanya sampingan dan tambahan. Kemudian juga perlu kita ingat bahwasanya di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung ini, perbanyak taubat, bangun malam, tahajud, berbuat baik, berbuat ihsan kepada semuanya. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan kepada kita sekalian. Ya, itu di Tarim biasanya kalau hari Arafah itu, paginya mereka kumpul, baca maulid di Masjid Mihdar, sorenya habis asar kumpul lagi di Bukit Khailah. Di Bukit Khailah mereka kumpul berzikir, munajat, doa kepada Allah Ta'ala, baca doanya Imam Ali Zainal Abidin dan membaca zikir-zikir Arafah. Di saat-saat tersebut ta'arudan linafahatillah, dan itu semuanya biasa kita lakukan juga di sini insyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan ya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Al-Qur'an, berkat Al-Ka'bah, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala angkat kita bala, Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Ini kebetulan juga ada teman-teman kita yang wafat, yang meninggal dunia, kita tahlilkan untuk mereka. Afdalu dzikri fa'lam annahu la